Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pada pagi pada hari ini, kelompok kami, kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang legality, safety, and security of the event dari event management kelas B. Next. Anggota kelompok untuk kelompok 3 yang pertama ada Zaki Nazrul Haq dengan NIM 21 akhiran 1209. Yang kedua ada Nur Yeza dengan NIM awalan 21 akhiran 1224. Yang terakhir ada Avan dengan NIM awalan 22 dengan NIM akhiran 1275. Untuk materi yang pertama ada legality of the event. Legalitas ini sangatlah penting untuk ketika kita memulai sebuah event atau acara. Hal ini berkaitan seperti persyaratan perizinan, kesehatan, keselamatan, dan asuransi yang merupakan kunci untuk mengamankan sebuah operasi saat acara berlangsung. Penting bagi penyelenggara acara untuk memeriksa secara lokal untuk mengidentifikasi persyaratan hukum apa yang berlaku untuk aspek-aspek seperti staf, izin, lisensi, dan masalah peraturan yang lainnya. Prosedur permohonan izin ini juga bervariasi, sehingga pengacara event memeriksa untuk mengetahui kepada siapa harus mengajukan izinnya dan jenis izin apa saja yang diperlukan. Selain izin dan lisensi, persyaratan asuransi memerlukan waktu yang cukup untuk diselidiki dengan perusahaan asuransi yang berspesialisasi dalam bidang acara. Asuransi kejadian normal akan mencakup hal-hal seperti pembatalan, kebangkrutan, penyelenggaraan venue, tidak hadirnya selebriti, kegagalan untuk mengosongkan tempat tersebut, kerusakan pada properti atau bangunan, tanggung jawab hukum, dan kerusakan peralatan. Selain perizinan dan asuransi, berbagai macam kontrak akan dibutuhkan jika acara tersebut menyediakan penghibur, musisi, ahli kembang api, pembicara tamu, atau selebriti untuk memastikan pengaturan dibuat dengan benar. Kontrak semacam ini perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat bahwa pemesanan untuk spesialis harus dilakukan jauh sebelumnya, disertai dengan beberapa kontrak pembayaran di muka dan pengaturan jika terjadi pembatalan oleh salah satu pihak dalam kontrak. Next. Selanjutnya ada peraturan hukum. Kepatuhan hukum adalah proses bahwa organisasi mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar yang relevan. Melalui kepatuhan hukum tersebut, terdapat potensi untuk mengelola atau meminimalisasi risiko tanggung jawab secara sistematis, mencegah pembatalan acara atas dasar hukum, dan menghindari denda pidana maupun non-pidana. Memikirkan bagaimana mematuhi izin, sanksi, dan peraturan pemerintah, perizinan, undang-undang yang akan datang, tindakan polisi, dan persyaratan asuransi secara teratur merupakan hal-hal yang penting untuk penyelenggara event lakukan. Next. Selanjutnya, materi tentang peraturan administrasi, lisensi, dan izin. Peraturan lisensi dan izin juga harus dipenuhi saat menyelenggarakan suatu acara. Hal ini dapat mencakup seperti peraturan setempat, peraturan lalu lintas, peraturan kesehatan, dan keselamatan lainnya. Penelitian yang cermat tentang apa yang diperlukan untuk acara yang akan dilakukan dan bertindak tepat waktu dengan mengingat bahwa pemerintah dapat memerlukan waktu lama untuk meresponnya. Dalam penyelenggara acara ini, skenario terburuknya yaitu misalnya polisi mengintervensi acara eh, saat acara berlangsung. Sesa- eh, maka eh, Makanya penyelenggara acara itu harus harus menjadi tanggung jawab penyelenggara acara untuk mengetahui dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku di daerah tersebut, regulasinya dan persyaratan perizinan dan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada hukum kontrak. Nah, hukum kontrak ini berkaitan dengan hak-hak hukum dan upaya hukum yang dihasilkan dari perjanjian tersebut.
antara individu dan atau perusahaan. Ketentuan satu perjanjian dapat tersurat secara lisan atau tertulis. Istilah yang tersirat adalah istilah yang perlu atau jelas. Kebiasaan dan praktik upaya hukum yang biasa dilakukan pengadilan atas pelanggaran kontrak adalah ganti rugi, kebebasan berkontrak, atau kebebasan para pihak untuk membentuk perjanjiannya, dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan moral masyarakat. Suatu kontrak tercipta atas persetujuan bersama kedua belah pihak. Kedua bagian kontrak, penawaran dan penerimaan dapat terjadi melalui pernyataan niat. Suatu kontrak tidak perlu disebut kontrak tetapi dapat disebut perjanjian seba- dan sebagian besar jenis kontrak tidak harus dibuat secara tertulis. Namun perlu diingat bahwa persyaratan formulir ada untuk kontrak tertentu. Ingatlah bahwa yang penting adalah isinya, bukan judul dokumennya. Secara umum, setiap kontrak itu bersifat spesifik dan individual. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah security atau keamanan. Nah, biasanya keamanan itu penting dalam sebuah event karena untuk memastikan sebuah acara itu berjalan dengan lancar dan juga aman. Nah, biasanya panitia event itu berkolaborasi atau berkoordinasi dengan otoritas tempat kayak layanan kepolisian dan juga layanan darurat lainnya. Di sini untuk police services atau layanan kepolisian, biasanya panitia itu memastikan berapa jumlah polisi yang akan dibutuhkan dan nantinya akan dinegosiasikan dengan pihak kepolisian. Lalu untuk tugas polisi itu biasanya untuk mengayomi dan juga membantu para tamu undangan untuk dan juga untuk memastikan bahwa acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman. Untuk yang selanjutnya adalah security services atau layanan keamanan. Untuk tugas dari layanan keamanan itu seperti bertindak sebagai pengawal atau pengendali kerumunan, berpatroli atau melindungi lokasi, memasang dan memelihara peralatan keamanan, memberikan saran tentang peralatan dan prosedur keamanan, dan juga melatih staf dalam prosedur keamanan. Next. Yang selanjutnya adalah insurance atau asuransi. Biasanya asuransi ini berkaitan dengan event organizer atau membuat event yang sudah berbentuk perusahaan itu. Berbentuk perusahaan, biasanya manajer event dalam sebuah perusahaan event itu nantinya akan mengambil asuransi kompensasi staf dan semua staf itu berhak untuk mendapatkan asuransi tersebut. Dan asuransi ini menjadi elemen sangat penting dalam sebuah perusahaan event karena ini berkaitan dan memastikan untuk bahwa staf memiliki tempat kerja yang aman dan sistem kerja yang aman. Untuk contoh dari asuransi itu seperti biaya biaya medis para staf dan juga biaya medis para staf, pembayaran waktu cuti para staf dan juga rehabilitasi seperti itu. Next. Yang selanjutnya adalah safety sign atau tanda keselamatan. Nah, safety sign itu bentuk komunikasi visual yang berbentuk seperti simbol, teks ataupun poster-poster yang berisi tentang informasi tentang bahaya. Biasanya safety sign itu berbentuk seperti kalau kita sering lihat di jalanan kayak tanda atau di jalanan atau di jalan tol itu kayak tanda 80 km per jam, itu artinya kecepatan kendaraan itu tidak boleh melebihi 80 km per jam. Nah, itu juga termasuk dalam safety sign. Dan juga ada kalau sering kita lihat di rumah sakit biasanya kayak gambar rokok terus ada tanda silang, itu artinya tidak boleh merokok dalam area rumah sakit. Nah, itu juga termasuk dalam safety sign. Dan safety sign ini juga penting untuk terdapat dalam sebuah event karena ini juga upaya dalam memastikan sebuah event itu dapat berjalan dengan aman dan juga selamat dan juga aman dan juga
memastikan keselamatan para pihak yang terlibat dalam event tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah first aid atau pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya panitia itu berkolaborasi dengan otoritas tempat kayak polisi, pemadam kebakaran, layanan ambulans, dan lain sebagainya. Nah, untuk polisi, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans ini biasanya disewa untuk ketika kita mengadakan event yang potensi kecelakaannya itu cukup tinggi. Nah, selain otoritas setempat tersebut, biasanya staf dalam tempat dan juga acara tersebut harus dilatih dalam prosedur pertolongan pertama. Biasanya contohnya kalau kita mengadakan lomba kayak Agustusan gitu, biasanya kan yang dilombakan itu kan tarik tambang, panjat pinang, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam acara yang potensi kecelakaannya yang juga cukup tinggi. Dan biasanya para stafnya itu nanti dilatih atau disiapkan untuk memberikan kotak P3K dalam acara tersebut. Itu juga termasuk dalam pertolongan pertama. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen risiko pada event. Nah, dalam risiko ini adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari bahaya dalam acara. Lalu dalam menilai risiko pada suatu acara, penilaian awal kita tentang apa yang terlibat dapat didasarkan setidaknya sebagian pada praktik yang ada dan pada kesadaran akan apa yang uh, apa yang merupakan rutinitas dapat diprediksi dan apa yang tidak. Sebagai contoh, kita dapat mempertimbangkan tingkat risiko yang bervariasi sesuai dengan jenis acara dan kegiatan yang akan berlangsung. Untuk variasinya itu ada acara dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Untuk acara dengan risiko rendah biasanya ini termasuk acara indoor yang meskipun tidak sepenuhnya teratur atau rutin, namun cenderung dapat terjadi dan tidak melibatkan kegiatan yang tidak biasa atau khusus. Orang-orang yang terlibat, baik itu penyelenggara maupun peserta, memiliki pengalaman yang memadai dalam event ini dan telah memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup di antara manajemen dan staf. Contohnya adalah acara perjamuan dan makan malam, baik indoor maupun outdoor dengan menggunakan tenda. Lalu yang kedua, acara dengan risiko sedang. Acara ini mungkin merupakan acara indoor yang sangat besar dan lokasinya itu yang mungkin tidak biasa dihadiri oleh publik atau yang berada di luar jangkauan pengalaman mereka. Namun dalam acara risiko sedang ini, sejumlah besar peserta, manajemen, dan staf itu pernah mengalami situasi yang sama dengan yang terjadi, uh, di mana kegiatannya itu lebih rumit daripada yang biasanya. Atau kegiatan tersebut mungkin dilakukan di outdoor, melibatkan banyak orang, namun tidak ada kegiatan yang terlihat atau dirasakan berbahaya. Contohnya itu adalah kompetisi olahraga yang skalanya besar, pertunjukan umum, dan festival jalanan. Lalu yang terakhir, acara berisiko tinggi. Yang termasuk dalam hal ini itu adalah acara yang melibatkan sejumlah besar orang dalam kegiatan dan lokasi yang tidak mereka kenal atau belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, di mana eh, para penyelenggara atau peserta itu sedikit atau tidak ada sama sekali pengetahuan atau pengalaman tentang acara tersebut. Selain itu, terdapat bahaya yang terlihat juga dan jelas dan juga nyata dalam melaksanakan acara atau berpartisipasi di dalamnya. Jika fitur keselamatan diabaikan atau tidak memadai. Contohnya itu seperti acara balap kecepatan tinggi yang jelas dalam acara tersebut itu sudah ada resiko yang tinggi peserta itu mengalami kecelakaan. Hmm. Lalu yang selanjutnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pada keselamatan dan keamanan event.
Yang pertama ada risiko lingkungan dan cuaca. Eh, Pertama-tama kita itu harus menganalisis lokasi fisik dan kondisi area di lokasi, ya. Terutama mengenai acara yang di luar ruangan atau outdoor, itu sangat jelas bahwa cuaca yang buruk itu dapat menyebabkan kegagalan pada acara tersebut. Lalu polusi juga harus dianggap sebagai risiko lingkungan. Kita harus menetapkan ketentuan untuk pengelolaan limbah yang memadai dalam acara tersebut. Lalu risiko kedua ada risiko kebakaran. Keselamatan kebakaran adalah tugas utama yang harus dipertimbangkan. Namun demikian, bagian penting dari risiko ini itu sering kali dilupakan atau kurang diperhatikan, terlepas dari ancaman yang jelas dan tindakan pencegahan kebakaran secara umum. Kita harus memikirkan juga kebakaran yang disebabkan oleh listrik, petir, permukaan yang panas, kembang api, nyala dari korek api, lalu bahan yang mudah terbakar, dan yang lainnya. Kita harus memikirkan sumber penyulut api juga, seperti sumber bahan bakar dan sumber oksigen. Lalu risiko yang ketiga ada risiko kesehatan dan keselamatan. Untuk acara yang lebih besar, layanan medis darurat dan mobil ambulans itu harus tersedia di lokasi acara. Kita harus mempertimbangkan kelelahan dari peserta, keamanan makanan dan kualitas air minum, cedera pada orang, pencahayaan yang baik, keamanan panggung, keamanan kembang api, dan penyakit menular seperti influenza atau flu. Lalu sebagai penyelenggara acara, kita itu secara hukum bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja dan para peserta. Lalu yang keempat ada kesalahan manusia dan manajemen massa. Kesalahan manusia itu terbukti seringkali menjadi penyebab ketika berbagai jenis resiko itu diselidiki. Kejahatan seperti penipuan, pencurian, terorisme, vandalisme, kenakalan, dan yang lain itu dapat terjadi pada acara. Jadi kita harus menganggap acara itu bukanlah tempat yang aman. Kita harus memikirkan biaya keamanan dan pembersihan tambahan, pengendalian kebisingan, dan lain-lain. Lalu di tengah keramaian itu biasanya tingkat kepadatan yang tinggi itu dapat menimbulkan kepanikan. Nah ini lalu yang resiko yang kelima ada psikologi yang fokusnya pada ketakutan yang berisiko. Nah, informasi yang tersebar luas di internet dan yang lainnya itu berpotensi meningkatkan kecemasan di kalangan masyarakat. Ketakutan akan resiko itu dapat menciptakan serangkaian resiko baru. Lalu informasi yang bersifat sebagian dan bukan informasi yang lengkap itu dapat menimbulkan resiko kecemasan publik dan bahkan kepanikan saat acara sedang berlangsung. Baik, sekian presentasi dari materi Legality, Safety, and Security Event. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.